Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasika Ada Rosalina, NIM E 2019-2214, kelas Ekonomi Syariah 5. Saya di sini akan menjelaskan atau sedikit memberi tambahan tentang puncak kemajuan peradaban Islam pada pemerintah Abbasiyah yang telah dijelaskan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI. Yang pertama, berdirinya pemerintah Abbasiyah, yaitu pemerintahan Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas pada tahun 104 sampai 136 Hijriah. Pendirian dinasti ini dilatar belakangi kaum Abbasiyah merasa lebih berhak memimpin umat Islam dibanding Bani Umayyah karena mereka keturunan Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada Abdul Abbas As-Saffah pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 749 sampai 754 Masehi. Abu Abbas As-Saffah adalah khalifah pertama yang mendapat gelar As-Saffah atau pengalir darah karena ia menjadi pengancam bagi orang yang menentangnya, khususnya Bani Umayyah dan para pengikutnya. Selama kepemimpinannya, ia tidak terlalu fokus menaklukkan daerah lain karena pertempuran di kawasan Turki dan Asia Tengah terus bergolak. Belum lagi karena pertempuran di kawasan kesibukannya mengurus masalah internal untuk menguatkan pilar-pilar negara yang saat itu belum sepenuhnya selesai. Ia meninggal di kota Hashimiyah karena sakit pada tahun 136 Hijriah atau 753 Masehi. Saat itu usianya baru 33 tahun. Sebelum meninggal, ia menunjukkan saudaranya Abu Ja'far Al-Mansur untuk menggantikannya. Pada Abu Ja'far Al-Mansur tahun 136 sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi. Ada 8, yaitu yang pertama pada tahun 762 Hijriah memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hashimiyah, kemudian dipindahkan lagi ke Baghdad ke Ctesiphon bekas ibu kota Persia. Yang kedua, membentuk lembaga protokol negara dan sekretaris negara. Yang tiga, membentuk kepolisian negara dan membenahi angkatan bersejarah. Yang keempat, mengajak sejumlah personil untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif. Yang kelima, di bidang pemerintahan membentuk tradisi baru dengan mengangkut wajib sebagai koordinator departemen. Yang keenam, menunjukkan Muhammad bin Abdurrahman sebagai hakim. Yang ketujuh, menambah tugas jabatan pos untuk menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah. Para direktur jabatan pos bertugas melaporkan tingkah laku gubernur setempat pada khalifah. Yang ke-8, menaklukkan kembali daerah-daerah yang melepaskan dari pusat pemerintahan. Selanjutnya, Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid pada tahun 170 sampai 193 Hijriah atau 786 sampai 809 Masehi. Yang pertama ada belusukan, yang kedua sangat memperhatikan ilmuwan dan kebudayaan, yang ketiga sangat sulit mencari orang untuk memberikan zakat, infak, dan sedekah. Yang keempat, semua masyarakat merasa aman untuk keluar tengah malam. Yang kelima, sangat mementingkan sarana prasarana. Yang keenam, sangat giat menerjemahkan buku-buku asing. Yang ketujuh, pada masa pemerintahannya, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta kesastraan berada pada masanya. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Dan selanjutnya ada Abu Ja'far Abdullah
Al-Ma'mun pada tahun 198 sampai 218 Hijriah atau 813 sampai 833 Masehi. Yang pertama, pertanda berkembang pesat. Yang kedua, khalifah datang kembali ramai. Yang ketiga, lantas dagang dengan Tiongkok melalui dataran tinggi dan jalur laut dari Teluk Persia kembali ramai. Yang keempat, menyediakan dorongan kuat kepada pengetahuan ilmu kedokteran, mematikan filsafat. Yang kelima, menerjemahkan buku-buku Plato dan Aristoteles. Yang keenam, pernah mengirim utusan kepada Raja Roma Leo Armenia untuk mendapatkan karya ilmiah Yunani kuno dan diterjemahkan kepada bahasa Arab. Ketujuh, wilayah Islam terus bertambah. Dan selanjutnya ada runtuhnya pemerintahan Abbasiyah. Ada dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal. Yang pertama, mayoritas khalifah Abbasiyah periode akhir lebih mementingkan urusan pribadi dan melalaikan tugas dan kewajiban mereka terhadap negara. Yang kedua, luasnya wilayah kekuasaan kerajaan Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Yang ketiga, permusuhan antar kelompok suku dan kelompok agama. Yang keempat, merajalelanya korupsi di kalangan pejabat kerajaan. Yang kelima, semakin kuatnya pengaruh keturunan Turki mengakibatkan kelompok Arab dan Persia menaruh kecemburuan atas posisi mereka. Dan selanjutnya kedua, faktor eksternal, yaitu tentang yang pertama, perang salib yang berlangsung beberapa gelombang dan menelan banyak korban. Yang kedua, penyebaran tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad. Jatuhnya Baghdad oleh Hulagu Khan menandai berakhirnya kerajaan Abbasiyah. Dan yang terakhir, munculnya kerajaan Safawiyah di Iran, kerajaan Utsmani di Turki, dan kerajaan Mughal di India. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.